Robin Gage lahir pada tanggal 30 November 1953. Dia adalah seorang penduduk Chicago. Dalam beberapa laporan, Gage memiliki obsesi terhadap hal-hal mesum bahkan saat ia masih remaja. Bahkan, dia mencabuli adik perempuannya berkali-kali sehingga orang tuanya mengirimnya untuk tinggal bersama kakek neneknya. Seiring bertambahnya usia, Gage menjadi sangat tertarik dengan satanisme dan dia memiliki penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat Alkitab. Dia juga menjadi karyawan paruh waktu John Wayne Gacy Jr. yang dikenal sebagai badut pembunuh di Chicago, yang kerap melakukan pelecehan seksual dan membunuh sekitar 30 orang dan menyembunyikan mayat mereka di terowongan di bawah rumahnya. Gage adalah salah satu remaja muda yang ditugaskan Gacy untuk menggali terowongan besar yang Gage tidak tahu akan digunakan untuk apa terowongan tersebut. Namun, dalam beberapa pembunuhan yang dilakukan oleh Killer Clown, dia menyatakan bahwa dia tidak berada di Chicago saat kejadian dan dia berasumsi bahwa kaki tangannya, salah satunya adalah Gage, telah melakukan pembunuhan tanpa sepengetahuannya. Gage terlihat dari luar adalah orang yang karismatik dan agak manipulatif. Para wanita yang terlibat dengannya mengaku bahwa mereka memiliki hubungan yang baik pada awalnya sampai mereka menemukan hasrat seksualnya yang aneh. Gage akan meminta kekasihnya untuk memotong puting mereka sendiri dan mengatakan bahwa dia ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Mungkin karena takut atau bahkan cinta, para wanita itu menurut dan memberikan apa yang dia inginkan. Namun, penderitaan mereka tidak berhenti sampai di situ. Gage akan mengeksplorasi luka yang terbuka dan memeriksa puting susu yang terpotong. Obsesi ini berujung pada berakhirnya hubungan mereka. Meskipun demikian, Gage masih berhasil menemukan seorang wanita yang mau menikah dengannya. Menurut salah satu rekannya, di kemudian hari dalam kehidupan pernikahan pasangan itu, Gage juga memotong puting istrinya sendiri. Gage dengan karisma dan kekuatannya atas orang-orang membujuk 3 orang, Edward Spritzer dan 2 bersaudara Andrew dan Thomas Cockrellis, untuk bergabung dengan kultusnya yang memuja setan. Seperti pemujaan setan lainnya, kelompok ini dikendalikan oleh pemimpinnya. Dalam hal ini, Gage yang mengaku memiliki kontak dengan setan. Bersama-sama, mereka akan melakukan tindakan seksual dan mengerikan terhadap para wanita dan bagian tubuh mereka yang terpotong. Dalam rangkaian pembunuhan tersebut, kelompok ini akan berkeliling kota dengan mobil van merah mereka dan memilih seorang wanita, biasanya berusia antara 20 sampai 30 tahun secara acak. Mereka akan mengikatnya dan dalam beberapa kasus memaksanya untuk mengonsumsi narkoba. Mereka kemudian memperkosa, memutilasi, dan mencekik korban sampai mati. Namun, dalam setiap kasus, salah satu payudara korban dipotong. Penyebab umum kematian para korban adalah pencekikan, pendarahan melalui luka besar yang menganga di payudara mereka, dan tengkorak yang hancur karena kapak. Dalam pengakuan Thomas Cockrellis, di kemudian hari ia menjelaskan secara detail ritual yang mereka lakukan di Loteng Gage, sebuah motel lokal atau mobil van penculikan mereka. Gage mendekorasi lotengnya dengan salib terbalik berwarna merah dan hitam
serta altar dengan salib merah. Kelompok ini akan melakukan ritual pada malam hari ketika istri Gek pergi bekerja. Potongan payudara dibawa ke loteng dan masing-masing pria akan melakukan masturbasi di atas potongan daging tersebut, sementara pemimpin mereka membaca ayat-ayat Alkitab dengan keras. Ketika semua orang selesai, Gek akan memotong payudara menjadi potongan-potongan kecil dan membagikannya sebagai bentuk persekutuan dengan setan. Dan mereka semua akan memakan daging yang telah dipotong mentah-mentah. Kemudian, Gek akan menaruh semua payudara yang telah dipotong-potong itu ke dalam semacam kotak piala. Perbuatan ini, seperti yang diyakini oleh Spritzer dan kedua Kokorelis, merupakan bentuk pengorbanan kepada setan, dan mereka dipaksa untuk mematuhi Gek karena takut akan apa yang akan dilakukannya kepada mereka. Karena ia memiliki kekuatan dan komunikasi dengan si setan. Pembunuhan yang dilakukan kelompok ini terjadi antara tahun 1981 sampai 1982 yang menyebabkan 20 kematian wanita secara acak dari Chicago. Mayat mereka sering ditemukan di kuburan, sungai, dan tempat-tempat yang ditinggalkan, biasanya mengalami pembusukan lanjut karena luka besar dari dada dan payudara yang terbuka atau kepala yang hancur. Motifnya diyakini lebih bersifat ritualistik daripada pencurian, karena barang-barang dan uang korban hampir selalu utuh. Yang pertama, Linda Sutton, seorang pelaku berusia 28 tahun, hilang sekitar bulan Mei 1981. Dia diculik oleh para kawanan saat dia sedang berjalan di jalan. Dia dibawa ke daerah berhutan dekat tempat pembuangan sampah dan diborgol. Orang-orang itu memperkosanya dan mengambil payudaranya. Mereka meninggalkannya di tempat pembuangan ketika seorang pelayan dari sebuah hotel di Villa Park melaporkan mencium bau busuk di daerah itu. Pemilik hotel menelpon polisi dan mereka menemukan mayat seorang perempuan di lapangan di antara sampah yang berserakan. Mayat wanita tersebut sudah dalam kondisi pembusukan yang parah. Namun diperkirakan waktu kematiannya baru 3 hari yang lalu. Para ahli percaya bahwa kondisi mayat tersebut disebabkan oleh luka terbuka pada payudaranya, sehingga memberikan ruang yang besar bagi parasit untuk masuk dan dengan cepat menyebabkan tubuhnya membusuk. Korban yang kedua, Lorraine Borowski, adalah seorang karyawan di sebuah kantor real estate di Elmhurst, dan dia sedang dalam perjalanan ke kantor pada 15 Mei 1982 ketika para kru menawarinya tumpangan. Dia menolak dan 2 orang pria mencengkeramnya dan menyeretnya ke dalam. Geng tersebut membawanya ke sebuah motel di mana mereka memperkosanya. Dia diikat dan sebuah kawat ditempatkan di sekitar payudaranya. Ketika kawat itu mengencang, perlahan-lahan kawat itu menembus kulit wanita itu hingga akhirnya payudaranya terpotong. Menurut Spritzer, pemimpin mereka sangat terangsang saat melihat payudara yang terpotong itu, sehingga dia melakukan tindakan seksual di atasnya. Ketika Gek selesai dengan payudara itu, dia menghancurkan kepala Borowski dengan kapak yang langsung membunuhnya. Mayat Borowski ditemukan di pemakaman dekat motel 5 bulan setelah kematiannya. Dia tidak dapat dikenali. Jasadnya hampir sepenuhnya membusuk
sehingga penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan. Korban yang ketiga, Shui Mak, seorang warga negara Tiongkok, menghilang pada tanggal 29 Mei 1982 ketika ia sedang dalam perjalanan menuju restoran keluarganya. Para anggota kelompok tersebut menawarinya tumpangan dan membawanya ke sebuah hutan. Mereka memperkosanya, mengiris payudaranya dengan kawat, dan mencekiknya hingga tewas. Mayatnya ditemukan di sebuah lokasi konstruksi di Barrington 4 bulan setelah pembunuhannya, dan polisi tidak memiliki petunjuk tentang para pelaku. Korban yang keempat, Rose Davis, adalah seorang wanita pengusaha yang sedang berjalan menuju tempat kerja pada pertengahan tahun 1982. Dia dipaksa masuk ke dalam mobil van oleh para kru, di mana mereka membunuhnya dengan kapak kecil. Mayatnya ditemukan di sebuah lorong gelap 3 bulan kemudian, dan diyakini bahwa dia mencoba melawan. Darah kering terlihat di anusnya dari organ dalam yang disayat, dan wajahnya hancur karena serangan kapak berulang kali. Korban yang kelima, Carol Pappas, istri seorang pemain terkenal Chicago Cubs, diculik ketika ia sedang berbelanja di Wheaton, Illinois pada 11 September tahun 1982. Dia tidak pernah terlihat hidup lagi. Jasadnya ditemukan 5 tahun kemudian, dan kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan. Korban yang keenam, Rafael Torrado. Beberapa jam setelah insiden percobaan pembunuhan Beverly Washington, salah satu korban kru, seorang pengedar narkoba bernama Rafael Torrado, terbunuh. Para kru diduga menembak pria tersebut dan rekannya. Korban yang ketujuh, ada sejumlah pembunuhan lain yang diakui oleh para pengikut Gage di pengadilan. Spritzer menggambarkan pembunuhan 2 kulit hitam dalam kesempatan yang berbeda. Yang pertama, dijemput dengan mobil van mereka, dibawa ke sebuah gang di mana dia diperkosa dan payudara kirinya dipotong dengan pisau. Dan yang satunya lagi ditembak di kepala dan payudaranya dipotong. Dia kemudian diborgol, dirantai, dan dilempar ke sungai dengan bola bowling untuk menahan beban. Beberapa pembunuhan dilakukan dengan memukul kepala korban dengan kapak atau palu. Gage akan memaksa 3 orang pria untuk berhubungan seks dengan luka-luka tersebut saat korban masih hidup dan berteriak kesakitan. Korban lainnya disayat-sayat menggunakan pisau cukur dari kepala hingga kaki. Ada 2 orang wanita yang selamat dan hidup untuk menceritakan kisah kekejaman para kru tersebut. Yang pertama adalah Angel York yang diculik oleh geng tersebut setelah Shui Mak, dan yang kedua adalah Beverly Washington, korban wanita terakhir dari geng tersebut yang berhasil keluar hidup-hidup. Angel York dalam kesaksiannya, dia mengklaim bahwa sebuah mobil van menepi dan dia diseret secara paksa ke dalamnya. Dia diikat dan diperkosa beberapa kali. Selain itu, dia juga diperintahkan oleh salah satu pria untuk memotong putingnya agar dia selamat. Ketika dia melakukannya, pria yang sama menjadi gila dan menikam dadanya dan melakukan masturbasi di atas lukanya. Gage menutup lakban pada luka tersebut dan memerintahkan 3 orang lainnya untuk melempar York keluar dari van. Pada 6 Oktober 1982, polisi menemukan Beverly Washington di dekat rel kereta api di Chicago. Dia telanjang dan mengalami pendarahan hebat
akibat luka besar di payudaranya yang terpotong. Ketika dia pulih, Washington mampu menggambarkan percobaan pembunuhan tersebut. Dia adalah seorang pelacur, dan ketika sebuah mobil van merah menepi untuk menjemputnya, dia masuk ke bagian belakang van dan melihat para pria menodongkan senapan ke arahnya. Gag mendesaknya untuk telanjang dan melakukan seks oral padanya. Setelah itu, dia diborgol dan diberi obat. Sebelum pingsan, dia ingat ada kawat yang melingkar di payudaranya. Washington dapat mengenali para penculiknya dan mobil van yang mereka kendarai. Mobil van itu berwarna merah dan memiliki klip kecoak berbulu yang tergantung di kaca spion. Tiga minggu setelah pernyataan Washington, polisi menghentikan sebuah mobil van merah dan benar saja, Edward Spritzer mengemudikannya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa mobil van itu milik Robin Gag dan mereka menggerebek rumahnya. Deskripsi Washington sesuai dengan gambaran Gag, namun pria itu menyangkal semua tuduhan tersebut. Ketika pertama kali ditangkap, polisi tidak memiliki cukup bukti tentang Gag sehingga dia dibebaskan. Namun, Gag, kedua Kokorellis, dan Spritzer ditangkap setelah pihak berwenang mengetahui bahwa mereka menyewa sebuah kamar di motel di dekat lokasi di mana mayat Linda Sutton ditemukan. Selama persidangan, Andrew dan Thomas Kokorellis serta Edward Spritzer mengaku sebagai bagian dari kultus Robin Gag yang membunuh para wanita dan memotong payudara mereka sebagai pengorbanan untuk setan. Mereka mengaku melakukan ritual di mana mereka melakukan masturbasi pada payudara yang dipotong dan memakannya mentah-mentah. Mereka juga mengaku berpartisipasi dalam beberapa pembunuhan terhadap wanita secara acak yang mereka pilih dengan mobil van mereka. Namun, pemimpin mereka yang diduga Robin Gag bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan bahkan menyangkal bahwa dia berteman baik dengan ketiga orang itu. Dia tetap bungkam selama persidangan dan tidak pernah mengakui pembunuhan tersebut. Terlepas dari bukti saksi mata, pihak berwenang tidak dapat memberikan bukti yang cukup kuat atas pembunuhan yang dituduhkan kepada Gag. Jadi dia hanya dijatuhi hukuman 120 tahun penjara atas percobaan pembunuhan, pemerkosaan, pemukulan, dan kekerasan bersenjata terhadap Beverly Washington. Gag menjalani hukumannya di penjara Menard. Tanggal pembebasan bersyaratnya adalah 10 Oktober 2042. Jika dia hidup cukup lama, Gag akan berusia 88 tahun saat dia dibebaskan dari penjara. Sementara itu, anggota kru lainnya mengakui kejahatan tersebut. Thomas Kokorellis dijatuhi hukuman seumur hidup karena pembunuhan. Saudaranya, Andrew Kokorellis, dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Borowski, dan dia adalah orang terakhir yang dieksekusi di Illinois pada 17 Maret 1999. Edward Spritzer juga dijatuhi hukuman mati, tetapi kasusnya selesai setelah moratorium eksekusi diberlakukan. Dia didakwa atas pembunuhan 3 wanita dan pengedar narkoba dan akan menjalani hukuman seumur hidup.